Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia saat ini kian tak bersahabat. Setiap tahun berlalu, pasti bencana datang bertubi-tubi. Dari setiap belahan dunia tidak ada yang tidak terkena musibah. Baik itu yang ringan dan mudah diatasi maupun yang cukup besar dan butuh beberapa lama untuk memperbaikinya kembali. Ini hanyalah gambaran kecil saja dari akan datangnya bencana yang super dahsyat, di mana tak ada lagi yang tersisa di muka bumi. Semuanya hancur. Bahkan gedung yang menjulang tinggi dan kita banggakan itu tidak bisa bertahan menghadapi kerasnya goncangan dunia. Nah, bagi Allah tidak ada yang sulit. Begitu pula dalam menghancurkan dunia dan seluruh isinya. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan air hujan, bukan? Iya, air yang menurut kita tidak mungkin bisa memusnahkan ataupun menghancurkan bangunan. Ternyata di akhir zaman kelak bisa terjadi. Hujan dapat meruntuhkan rumah-rumah yang terbuat dari batu sekalipun. Salah satu tanda kiamat yang telah dikabarkan Nabi SAW adalah turunnya hujan dari langit yang tidak dapat ditahan oleh rumah-rumah yang terbuat dari tanah dan batu. Yang dapat bertahan justru kemah-kemah yang terbuat dari kulit unta. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sampai langit menurunkan hujan yang tidak dapat ditahan oleh rumah-rumah yang dibangun dari tanah dan batu. Tidak ada yang dapat bertahan dari hujan ini kecuali rumah yang terbuat dari pepohonan. Hadis riwayat Ahmad. Al-Haythami menyatakan bahwa perawi hadis ini adalah perawi hadis sahih. Menurut Syekh Al-Arnaud, mata rantai periwayatan hadis ini sahih. Sesuai dengan syarat Muslim, hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban. Yang harus muslim lakukan saat hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang sering berdoa dan meminta pertolongan kepadanya. Sebab manusia yang meminta hanya kepadanya menandakan bahwa ia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dengan begitu ia mengakui bahwa dirinya hanyalah makhluk lemah yang tak mampu menjalankan kehidupan ini tanpa pertolongan Sang Pencipta. Kapanpun dan dimanapun, alangkah lebih baik jika kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita ingin peluang doa terkabul, maka berdoalah di waktu-waktu tertentu. Kapankah itu? Salah satu waktu mustajab untuk berdoa ialah ketika turun hujan. Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, dua waktu yang tidak akan ditolak permohonan yang dipanjatkan di dalamnya atau sedikit kemungkinan untuk ditolak, yaitu doa setelah dikumandangkan azan dan doa ketika berkecamuk peperangan tatkala satu dengan yang lainnya saling menyerang. Disebutkan dalam sebuah hadis dari jalur Musa dari Ruz dari Abu Hazm dari Sahal bin Sa'ad dengan lafal yang sama dengan tambahan wa waqtul matari dan doa pada waktu hujan. Sedangkan dalam lafal Al-Hakim disebutkan wa tahtal matari dan doa ketika turunnya hujan. Maka ketika hujan turun jangan kita lewatkan begitu saja. Gunakan kesempatan untuk memohon dan meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak akan turun hujan yang tak bisa tumbuhkan tanaman. Kita tahu bahwa hujan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirimkan untuk kita sebagai pelengkap hidup, terutama bagi tanaman. Adanya hujan bisa memberikan nutrisi baginya. Sebagai manusia, kita pun merasa diuntungkan sebab kewajiban kita untuk menyirami tanaman itu gugur ketika hujan turun dan tanaman bisa tumbuh dengan sendirinya. Tapi tahukah Anda bahwa salah satu tanda akhir zaman ialah hujan turun yang tidak bisa tumbuhkan tanaman? Iya, salah satu tanda kiamat yang telah diwartakan Rasulullah SAW adalah turunnya hujan biasa dari langit, namun ia tidak dapat menumbuhkan apapun, baik tanaman maupun buah-buahan. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sampai nanti ada hujan biasa turun dari langit, namun ia tidak menumbuhkan apapun di muka bumi. Fenomena seperti itu terjadi karena hilangnya kebaikan di bumi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang dimaksud dengan paceklik bukan karena tidak ada hujan, akan tetapi paceklik itu apabila hujan turun namun ia tidak menumbuhkan apapun di muka bumi.
Kisah suri tauladan peristiwa hujan. Suatu ketika matahari bersinar begitu terik, seakan tak mau ada satu makhluk bumi pun yang luput dari panas tubuhnya. Dalam keadaan yang demikian ini, seorang hamba Allah berjalan. Panas yang menerpa tubuhnya membuat hambaku berpikir, mengapa Allah tak kunjung menurunkan hujan? Begitu burukkah kelakuan manusia di negeri ini, sehingga Allah memberikan cuaca yang sangat panas seperti ini? Tiba-tiba atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang hamba mendengar suara dari langit yang berseru, "Turunkanlah hujan di kebun si fulan." Sang hamba lalu menengadah menatap langit dan menyaksikan segunduk awan hujan berjalan menuju suatu tempat dengan perlahan. Sambil dihinggapi rasa penasaran, sang hamba mengikuti awan itu hingga berhenti dan menaungi sebuah tempat yang tanahnya berbatu hitam. Di tempat itu, awan menurunkan hujan yang deras hingga airnya mengalir pada parit-parit di bawahnya. Sang hamba lalu berjalan mengikuti aliran parit-parit itu sampai ia melihat seorang laki-laki yang sedang mengatur jalannya aliran air agar dapat mengaliri kebunnya dengan menggunakan sebuah cangkul. Sang hamba lalu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" "Fulan," jawab pemilik kebun sambil menyeka keringat dari dahinya. "Itu nama yang terseru dari langit tadi," pikir hamba Allah. "Mengapa engkau bertanya tentang namaku?" "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku telah mendengar suara dari langit yang menyerukan agar awan-awan hujan menurunkan air yang bisa mengaliri kebunmu. Padahal di tempat lain di negeri ini, matahari bersinar begitu terik. Amalan apakah yang telah engkau perbuat saudaraku sehingga mendapat berkah seperti ini?" Pemilik kebun lalu menjawab, "Kau telah melihat seluruh kejadian ini, maka akan kuceritakan padamu apa yang kulakukan dengan kebunku ini. Sesungguhnya aku selalu menunggu hasil panen kebunku. Aku bersedekah dengan sepertiga hasil panen itu. Sepertiga lagi aku gunakan untuk makanku dan keluargaku. Dan sepertiga lainnya aku infakkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.